Kami mengakui Yesus itu anak Tuhan karena Yesus bisa menghidupkan orang yang telah mati, Pak. Oh, itu alasannya. Ya. Dalam kitab Markus kalian, kalau tidak salah saya, di situ disebut Raja Malkisedik. Raja Malkisedik juga bisa menghidupkan orang mati, tetapi kenapa dia tidak pernah diakui sebagai Tuhan? Kenapa Yesus? Raya tak deca urunci apabila urunci kepepi anu dalam keadaan jahil, mati tidak ada urunci nyoga kebah anu dalam keadaan jahil hana ilmu agama ben harap damang syurga. Hai nagala damang syurga beredhat nagala damang syurga peneji lembem lagi urun hai bu pakai baju nagala damang syurga tiga tu pakai nagala damang syurga lam nagala damang neraka. Ayo sokeng galak benar nak galak oh itu juga babang tahu. Kenyataan jalan damang syurga murah meriah mesurut-surut hana sotim permun nya bagat. Tapi jalan damang neraka mahai payah bayu mesenong-senong menjenguk-jenguk nya bagat. Tak salah lagi kun syair pikir kalau mau melacur harus pakai uang, kalau mau berjudi harus pakai uang, mau mabuk kemabukan harus pakai uang, mau haram-haraman harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Kalau suka sedekah harta akan berlimpah, kalau suka beramal teman akan bertambah, kalau suka sembahyang jiwa akan jadi tenang, kalau suka puasa sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Haleluya. Hah? Loh? Kalau nanti ada yang masuk neraka bukan karena Tuhan tak sayang hambanya, kalau nanti ada yang masuk ke surga mungkin karena dia memang berusaha. Semua terserah kita. Nyanban dikeun le mai raman. Jalan pintu syurgana, jalan pintu nerakana, pilih mana yang su. Tanyo jino kadang-kadang hana tasadari lagi apu ilam sekem tesamsam. Puata terjadi kristenisasi. Nan depu leron. Urung Aceh cukup ramai kaya demang Kristen. Nan depu Bandung gara-gara apa? Hasil survei lumpuan 6 tahun yang kau likut dari beda urung Aceh kaya damang Kristen. Sertuh 75 do yang kajit ke pendeta Kristen yang kan mampu menterjemah kitab Injil dalam bahasa Aceh. Kitab Markus, kitab Lukas, kitab Barnabas kan diterjemah dalam bahasa Aceh. Ini bagi anak-anak dan nyawa tengah diselip dalam buku. Jin badau ni. Maka hati-hati boleh hulu nak tak. Berbagai macam cara itu kan. Aceh lebih-lebih kaya demang Kristen. Aneh. Amerika, Kristen Amerika lebih-lebih kaya demang Islam. Kan balik. Biasanya Aceh jid ke Amerika, Amerika jid ke Aceh, mendapung kecap. Di Inggris agama yang utama jino adalah agama Islam.
bak bos-bos yang 2 tingkat kamu tulis Nabi Muhammad adalah Nabi pembawa rahmat sekalian alam ditulis. Yang di Inggris cikalan by internet nyandung hebat Islam. Jadi Cina Islam di luar negara makin berkembang membengkak, tetapi Islam di negara kedanya makin mengecilnya kenyo cipike cibang-cibang tiap pekan. Aneh. Orang Kristen yang alim tentang Kristen ji, oh dengar penjelasan agama Islam, rui kebah agama ji kita mengislam. Bahkan hantar tuan pegah-pegah perkaranya. Pengalaman yang pernah terjadi balun tuan hantar tuan pegah. Tapi karena mencuat sekali kristenisasi, aliran sesat dan sebagainya, nyo malamnya tuan minta ini dengar. Puata terjadi pada diri tuan sendiri. Bahasa malam luntuan di rumah ban luntuan buka mentang kitab luntuan sebuku dan ambil galam dan mulai di luntuan kalan dak samping mata luntuan bak pintu dedang tidak urang baju putih kemeja dua ni rolon paling lu kalan bak pintu lung kalan sidro anak pendeta Kristen guru SMA watenya ni di tangsi jimat biologi imat fisika bahasa Inggris matematik boleh cukup rajam. Rupanya ledro sarjana lindung ibu talu baru mau gula ini mendebat ngaji belum kok talu hana makan Allah yuja balun tuan begitu lun tuan tengah buka lalai lun kalian halaman teh yang kena baca tedang di samping lun tuan kalian ikut selamat malam pak ikut pukul 8 malam katanya selamat malam ikut Lungsur malam pada lungkun siang teman sebab malam silakan masuk kembali. Ya terima kasih pak hidup mengaji hidup mekeke ngol tuan murid-murid yang nari ke tuan lihat tamang jumpa bilik masing-masing hingga mu pegah habalah kamu dua lungkun ini rumah tempat menerpa hati anak orang muslim supaya menjadi orang muslim yang sejati yang mau beramal beribadat. Jadi bapak jangan lihat Islam kepada orang yang enggak tahu Islamnya. Jangan nanti dituduh Islam kalau agama yang benar kenapa orang enggak ke masjid? Orang Kristen kan ada juga yang enggak ke gereja. Iya pak. Awal tuan repang. Jadi lu tanya kede kiah kede. Ruh tuan tanya baji. Sebenarnya pak Tuhan orang Kristen itu siapa? Iso Tuhan kami pak Allah itu kan Allah wasace nyo Allah wasace Allah kasih gede lo nya Allah wasace tapi Allah awalnya yaitu Allah itu Tuhan orang Kristen pak Allah dia tidak nampak dilihat tetapi dia maha melihat ini biru baru lunduan kibandana bupep nyonya pegah ruh lundanya. Jadi Yesus itu Yesus itu anaknya Pak Ibu. Apa? Anaknya. Atas dasar apa orang Kristen mengakui Yesus anak Tuhan? Gini Pak Ibu surah deh. Ketika Tuhan ingin turun ke bumi, dia turun melalui seorang wanita yang bernama Maria. Dia dilahirkan di kandang kambing. Langgerpuh kambing bergalai. Tersenyumlah Tuhan. Begitu kalau ini bukti keadilan Yesus Pak. Kalau Yesus lahir di rumah orang kaya, orang miskin tak bisa menjumpai Tuhannya baikku. Jadi kalau dia lahir di tempat yang miskin seperti itu, miskin dan kaya bisa menjumpai Tuhannya. Lu habis pegah sejarah Isa alaihi, awalnya Yesus itu. Lungkun, sekarang coba dengarkan, tadi saya sudah dengar riwayat Yesus menurut Injil, sekarang coba dengar riwayat Yesus menurut Al-Quran. Ikut zikir. Ada apa di situ? Lengkap mungkin. Lu sejarah Nabi Isa. Dari sidro mak ni yang bernama Maryam, hantum pernah dicukeh di sidro manusia, hantum pernah dicukeh di uragam,
hamil Maryam dengan ditiupkan Roh Kudus oleh malaikat Jibril sehingga melahirkan seorang anak laki-laki bernama Isa. Ketika Isa telah dilahirkan, Siti Maryam dicemoohkan oleh kaum Yahudi. 3 hari mereka datang dan berkata, Maryam, siapa yang telah melakukan perbuatan itu? Katakan kepada kami supaya kami memaksa untuk bertanggung jawab. Engkau kan orang saleh, ternyata engkau hamil di luar nikah. Isa, Maryam. Maryam terdiam seribu bahasa, tidak berkata-kata. Lalu pada hari ketiga, Isa bisa berbicara di dalam ayat yang pada dasarnya belum pantas berbicara, tapi kali itu dia bisa ngomong dengan perkataan yang pasti sekali. Apa katanya? Aku adalah seorang nabi dan rasul Allah. Allah akan berikan kepadaku kitab, dan setelah aku nanti akan datang nabi dan rasul yang terakhir yang bernama Ahmad atau Muhammad. Hotel Tuan Pegamanan terkejut nih. Aduh Pak, kok sampai ke situ? Kami enggak sampai ke situ Pak. Ini bukti kebenaran Al-Quran. Kami orang Islam tidak boleh mengingkari keberadaan Yesus, tapi sebatas Nabi. Lu pegah Yesus mengamu pomji, sebab awalnya menyikut Ibrahim, Abraham, menyo Daud, David, menyo Sulaiman, Solomon, menyo Isa, Yesus, menyo Mustafa, Mustafus mungkin. Ini kami percaya keberadaan Isa, tetapi sebatas Nabi, bukan Rasul. Tahu, kami sudah beriman kepada Isa, berarti kami sudah lengkap beriman kepada Nabi Allah. Kalian beriman kepada Isa, belum lengkap. Kepada Muhammad kan kalian belum beriman. Itiku yang aja bu. Pak, ditanya malu. Yang memutuskan sidang hari kiamat siapa Pak? Menjawab, ya menurut kami orang Islam yang memutuskan sidang hari kiamat Allah. Lu balik tanya, menurut Kristen siapa? Menurut kami Pak, yang memutuskan sidang hari kiamat itu adalah Yesus Kristus. Dialah yang menentukan manusia itu syurga atau neraka. Lu tanya, kalau Yesus yang menentukan manusia itu syurga atau neraka, dia yang memutuskan sidang, Allah tadi kemana? Kata ngapain? Allah tadi kemana? Itikui. Jadi kalau hari itu Allah tidak berbuat apa-apa, hilanglah fungsi tentang ketuhanannya. Sedangkan hari itu hari gawat, hari darurat. Lungtai loh Pak, akhir hayat Yesus bagaimana? Disalib Pak. Disalib? Iya. Dia korban fitnah Pak. Dia bertiga Pak, Yudas, Yesus dan Barnabas. Lungku. Nah, bagaimana Yesus mampu menyelamatkan manusia di hari kiamat, sedangkan di dunia ini aja dia tidak mampu menyelamatkan dirinya daripada disalib? Bengeh Pak, itu Yesus itu tahu dirinya akan disalib Pak, dan dia rela. Kok gitu? Gini Pak, kalau dia sudah disalib, dia sudah mati, dia masuk kubur, berarti dia bisa beri peringatan terhadap orang yang berada dalam kubur. Artinya mencoba sakitnya pan mati ketanda dalam kubur, jadi atembut dalam kubur. Cukup berailah. Long tanya, menurut orang Kristen, Yesus itu Tuhan ya? Iya Pak, ingat ya. Setiap sesuatu yang diakui Tuhan tentu ada kekuasaannya. Betul? Betul Pak. Nah, kalau Yesus sebagai Tuhan yang kuasa, kenapa mesti masuk kubur baru bisa beri peringatan terhadap orang dalam kubur? Aturan kan bisa di atas karena dia Tuhan. Tinggal bilang, wahai hambaku yang telah berada dalam kubur, dengarlah aku karena aku telah membuka pintu pendengaranmu. Kan bisa. Jadi kalau mesti masuk kubur menunjukkan tidak kuasa. Kalau tidak masuk kubur, yang tidak kuasa itu bukan Tuhan. Itikui. Itikui kenapa jauh? Lungkun Pak, jangan salah ya. Dalam bahasa Ibrani, anak itu artinya kekasih. Ibu Helu, saya pernah baca kitab Injil itu. Anak dalam bahasa Ibrani artinya kekasih, seperti kita katakan anak sekolah. Kan nggak pernah dilahirkan oleh sekolah. Kata ngambil Pak, kami mengakui Yesus itu anak Tuhan karena Yesus bisa menghidupkan orang yang telah mati Pak. Oh, itu alasannya ya. Dalam kitab Markus kalian,
kalau tidak salah saya. Di situ disebut Raja Malkisedik. Raja Malkisedik juga bisa menghidupkan orang mati, tetapi kenapa dia tidak pernah diakui sebagai Tuhan? Kenapa Yesus? Kata ngamilau, Pak, kami mengakui Yesus itu anak Tuhan karena roh Yesus sudah menyatu dengan Tuhan, Pak. Ini alasannya. Itu alasannya. Iya, itu alasannya, Pak. Buka Matius halaman 27. Rupanya orang tua tinggal, natong pernah dua baca-baca zaman ke gura-gura waktu SMA. Tinggal pula si krek-krek. Halaman 27 di situ dikatakan, tatkala jam 3 malam Yesus berdiri dan berkata dalam bahasa Ibrani, Eli Eli lama sabachthani, hai Tuhanku, jangan engkau tinggalkan aku sendiri. Itu buktinya Yesus ditinggalkan Tuhannya. Selembut ikut, aduh Pak, enggak sanggup saya pikir, Pak. Inilah enggak sanggup saya pikir, Pak. Itulah. Le malam metai-tai kau mak. Malam pertama dari pukul 8 sampai pukul 2. Malam kedua dari pukul 8 sampai pukul 12. Malam kelima dari pukul 8 biasalah sampai pukul 9. Pak, saya sudah bulat, Pak. Saya masuk Islam, Pak. Enggak ada paksaan? Tidak, Pak. Ikhlas? Ikhlas, Pak. Lun punca baju. Yang perlu ada cowok yang tiba. Anak pendeta Kristen, penterjemah Kristen di Gereja Medan. Oh, ini dengan penjelasan Islam, itamang is pupasai urang Islam, itamang Kristen, mumang pahan, pungo pahan, super pungo. Yang kerja hati-hati, sen bacut mekesut karabase, ipreh-preh tengku tengut, yang ubud-ubud ipo kami bendu. Anak juk badayah nak dengar. Anak melibat di piancu paluya. Jo badaya. Jo ulama, insyaallah selamat akidah anak katanya. Hati-hati dengan aliran sesat. Lia Eden, Milata Abraham. Ngani bagi-bagi peng alasan dibi gaji, galam nak budi dibi gaji le dengan syarat pesapat kakak, pesapat KTP. Nya nak ada pesapat kakak, email juga PBB dengan implement. Nya dumnor tohon, dumnor toh ribeon, urang Aceh ka setuju untuk pedang gereja di Aceh. Meramah pan. Meramah pan. Yang kerja bedeng am barang kau. Nak dengar? Nging kena dego perah. Hati-hati kau mak, hati-hati. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Hanarida terhadap diri kata oleh orang Yahudi dan Nasrani kecuali baru ridaji kata putatip ikut ajakan